di ruang baris krim. Nih, lagi di ruang bareskrim. Assalamualaikum. Nah, ini bisa dilihat nih, Marcel sudah menunggu di. Kamu ngundang orang luar daerah tanpa kamu melihat peta yang sebenarnya di wilayah. Jadinya seperti ini. Pakai Trukia 1.500.000. Kalung 10 juta. Nyong Santuy people. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang Inhere, always inhere. Nyo, Yes. masih soal pesulap merah. Kelanjutan dari pesulap merah. Update-nya soal pesulap merah versus Gus Samsudin yang ternyata masih berlanjut sampai sekarang. Gak nyangka sepanjang ini. Kalau yang sebelumnya mungkin yang pesulap merah soal membuktikan ilmu perisai batin, ya udah gitu aja gitu. Maksudnya si pemilik ilmu perisai batinnya pun tidak merasa dibongkar atau merasa apa ya dicemarkan nama baiknya gitu kan. Balik lagi ke yang percaya syukur enggak, ya udah gitu. Tapi ini soal pesulap merah versus Gus Samsudin kok kayak panjang banget urusannya gitu ya. Nah, ini ada sekecrut video sekecrut video yang katanya pesulap merah dimarahin sama Kades. Karena nggak ngerti nih Kades, padahal kemarin ini terkesan mendukung kok pesulap merah, maksudnya Gus Samsudin dimarahin sama Kadesnya gitu kan. Padahal kemarin ini di video kita lihat Kadesnya kayak ngebela Gus Samsudin, tapi ini dia kayak menyalahkan nih gara-gara lu ngundang orang luar tanpa apalah segala macem. Dan di sini bisa kita lihat juga pengacaranya beserta Gus Samsudin kayak kicep gitu ya, lemes murung gitu, tapi dia ingin tetap kekeh melanjutkan kasus ini ke jalur hukum. Kayak gimana statementnya? Ceki people audionya nyu. Play. Enggak, ini kan toh di Balai Desa mediasi terkait apa itu tadi kejadian tadi. Di kantor Di desa. Laporannya apa? Di Sandra. Penyanderaan. Mas. Panjang urusannya. Iya, Naja. Iya loh. Ini Pak. Kecerobohanmu. Ini maaf nih, menyita waktu bapak-bapak. Enggak apa. Kamu ngundang orang luar daerah tanpa kamu melihat peta yang sebenarnya di wilayah. Jadinya seperti ini. Iya. Untuk lain kali Mas, jangan diulang lagi Mas. Untuk lain kali kayak gini. Aku udah ingetin tadi sebenarnya. Termenung. Kalau kamu tuh ngikut kata saya kan mungkin nggak terjadi seperti ini. Mesti mampir ke rumah Pak RT dulu pada saya. Iya. Terus terang aja kalau saya kan ngomong gitu ya. Kalau ada yang salah ya saya salahin, baik siapapun. Kalau benar ya saya benar. Enggak. Apa-apa yang kamu salah tadi saya minta tidak diulang lagi. Ya kalau ngomong dari hati ya keluar di mulut ya kayak begitu gitu ya. Ya enak didengar, enak dirasa. Iya. Kalau dari hati lain, mulut lain, Mulak, Pak. enak kejadiannya. Terus itu Mas. Terus Pak RT ini karo sampean ini ya komunikasi Mas Reng. Karo Pak Gun ini. Enggak ada. Sampean karo Pak Gun komunikasi. Iya, apa waktu mau ketemuan itu Pak Gun datang gitu. Berarti yang menyarankan mungkin ke Pak RT yang di Gun. Itu kurang tahu, soalnya kan dadaan loh Pak. Saya kan omongi Bang Marcel itu nanti kan Bang Marcel juga ngasih infonya kan yo nggak langsung, nggak Ini RT-nya gitu lama sebenarnya. langsung gitu. Berarti Bang Marcel itu dapat informasi yang nggak benar, Pak. Ya gini aja wis, waktu saya di rumah juga ditunggu orang. Saya masalah ini pengennya dilanjutkan, biar dia bisa membuktikan di pengadilan kalau saya melakukan penipuan dan siapa yang saya tipu ada buktinya. Saya pengen malam ini diproses, mulai dari kekisruhan ini sampai di masalah pencemaran nama baik, terus sampai dalam masalah di desa ini. Saya pengen mulai malam ini diproses. Jadi biarkan beliau nanti membuktikan apa yang beliau omongkan di pengadilan. Saya sudah bilang, Mas Naja, kalau ada yang saya tipu, tunjukkan siapa yang saya tipu. Antarkan ke saya, laporkan saya ke polisi kalau saya ada yang saya tipu. Itu sudah saya sampaikan ke beliau. Kalau saya doain orang tidak sembuh, ya itu memang kemampuannya cuma seperti itu. Tapi ini selalu menyampaikan hal sampai ke masalah keluarga saya, masalah bukan hanya masalah padepokan, ke diri saya, ke keluarga saya, sampai ke istri saya, beliau ini. Jadi saya minta masalah ini dilanjutkan. Sebenarnya
Dilanjutkan katanya ke proses kepolisian. Kemarin aku lihat video Marcel ditanyain tanggapannya soal gimana nih, Marcel itu pesulap merah ya. Gimana nih katanya mau dilaporin ke polisi. Oh ya udah bagus. Karena sebelumnya Marcel yang mau ngelaporin ke polisi soal ini penipuan, polisinya bilang, seingat aku nih ya, nggak bisa, harus korban yang melapor gitu. Nah kalau Marcel dilaporin otomatis ditarik dulu sebagai saksi, kemudian ditanya-tanya segala macam keterangannya, kenapa bisa kayak gini kejadian, otomatis nanti Marcel bisa berhak untuk minta pembuktian gitu kan. Dan Gus Samsudin juga memang harus membuktikan gitu, bener enggak gitu dia punya ilmu atau cuma sekedar trik gitu. Nah ini ada sedikit cuplikan soal proses interogasi katanya ya Gus Samsudin sama pesulap merah. Ini nggak bisa di play banyak-banyak karena lama banget, 9 menit sama 9 menit 18 menit. Tapi kita lihat highlight sedikit, mungkin nanti Santuy People yang penasaran bisa langsung meluncur ke TikToknya nih, Rumah Shipping atau ke YouTube-nya. Tapi dia nggak tulis source dari mana. Ceki People audionya nyu. Belai. Ini ruang bareskrim. Lagi di ruang bareskrim. Assalamualaikum. Nah, ini bisa dilihat nih Marcel sudah menunggu di depan ruang bareskrim ya untuk diinterogasi. Mungkin kita lihat dulu sedikit kali ya Nyo, cuplikannya Nyo, di highlight di depan videonya. Ya siapapun yang nggak percaya nggak apa-apa. Kamu bilang settingan, ya kamu bilang settingan nggak apa-apa. Kamu bilang ini hiburan nggak apa-apa. Gitu. Saya selalu bilang, bahkan di depannya apa waktu itu ada yang telepon saya, kamu itu hiburan, iya saya hiburan, gitu. Kamu itu penipu, iya saya penipu, gitu. Nggak apa-apa, semua kamu gitu. Saya nggak ngeladen gitu. Cuma masalahnya kalau sudah sampai datang, terus sampai kisul gitu loh. Datang nggak dengan cara yang baik, kalau dengan cara yang baik nggak masalah, no problem. Tunggu dulu, datang bukannya katanya diundang ya? Menerima undangan katanya, kalau mau datang baik-baik monggo, mau datang perang monggo gitu. Jadi terkesan apa ya? Kalau kata komenan user banyak 332 sih memutarbalikkan fakta di lapangan gitu. Mungkin Santuy People ada ngikutin juga proses by prosesnya. Bener gak sih memutarbalikkan fakta gitu? Cuma kalau aku mikirnya gini, ini kok ngotot banget, ada apa gitu? Entah ada nama besar yang dipertaruhkan gitu. Maksudnya ya udah, kalau memang itu dia merasa ini gue nggak nipu nih, semasa saya bilang nipu, ya udah gitu kan, point of view orang beda-beda gitu. Kenapa kekeh banget ngotot mau Dilanjutkan. iya gitu, kenapa gitu kan jadinya menimbulkan pertanyaan besar di kepala-kepala netizen nih. Buat yang penasaran bisa langsung meluncur nih full detailnya. Mama nggak akan bahas, Mama nggak akan nge-react semuanya karena lama banget videonya. Jatuhnya bukan nge-react tapi nge-reupload. Tapi ini ada bonus nih Nyo, bonus dari TikToker juga TikToker. Nih ada yang apa namanya, ngeposting info ngantemi Samsudin. Ngantemi itu apa? Mukulin. Oh info nggak mukulin, aduh. Ini ada screenshotan ya, screen record ini WhatsApp nih. Admin Gus Samsudin. Ya, Samsudin, organisasi keagamaan buka hingga 21.00. Jadi ini daftar harga gitu. Pengobatan-pengobatan atau barang-barang yang dijual oleh pihak Samsudin nih. Nggak tahu bener apa enggak, tapi alangkah indahnya kita lihat dulu. Ceki People audionya Nyo. Belai. Nggak bisa di play audionya karena Lagu. tuh. Paket Rukiah 2.500.000 harganya. Paket Rukiah 1.500.000. Kalung 10 juta. Apalagi nih? Cincin 5 juta. Oke. Gelang 600.000 tuh, gerang koka, gali asem, gaharu. Oke, ada listnya ya. Minyak asma 2,5 juta. Kopiah 250.000. Sorban 3 juta, sorban putih 3 juta, sorban hijau 5 juta, sorban hitam 10 juta. Oke, mungkin bahannya beda ya makanya mahal. Tasbih dari 1,5 juta sampai 10 juta. Oke, rompi dari 1,5 juta sampai 5 juta. Ya Allah, mahal banget.
Iya, Baju sama sarung. baju 400.000, padepokan, sarung 500.000. Wajar sih kalau ngelihat kayak begini. Kalau misalkan ini bener ya, memang belum tahu ini bener apa enggak nih, maksudnya WhatsApp-nya gitu. Kalau misalkan memang ini bener, berarti ada bisnis yang dipertaruhkan dari nama baik yang dijatuhkan sama pesulap merah gitu kan. Jadi ada bisnis ternyata yang dipertaruhkan di sini gitu. 10 juta gitu. Tapi bisa jadi ini yang bikin video ini itu adalah korban yang pernah ditipu gitu. Makanya dia ada yang pernah praktek gitu, berobat gitu, dan mungkin dia merasa ditipu gitu kan. Iya. Sekarang loh kok gitu. Terus oh ini nih karena dia masih nyimpen nomor WA-nya gitu, terus kayak dilihat terus dibikinin konten di akhirnya. Mungkin. Tapi ini nih ada komenan nih. Pantas dari tukang rosok jadi punya padepokan sendiri, harganya setara brand besar. Iya. Shocknya sama juga kayak aku nih. Anjir, kalung cuma dari benang jaring ikan sampai 10 juta. Iya, aduh 10 juta nyo itu kalau bisa buat beli tahu bulat bisa mandi bola. Anjir, sumpah banyak banget. Tahu bulat 10 juta mah gurih nantinya, gurih. Nyoy. Gurih-gurih nyoy. Ya kurang lebih segitu updatean soal Gus Samsudin dan pesulap merah ya. Dimana kalau ada updatean ya berarti ada view buat kita ya. Kita mah fair-fairan aja ya, mencari cuan dengan ngikut-ngikutan case yang lagi rame gitu. Dukung siapa? Pesulap merah atau Gus Samsudin? Kalau Mamang sih dukung pesulap merah aja ya. Mungkin ya karena kita sesama-sama konten kreator ya. Gus Samsudin juga konten kreator bukan sih? Iya kayaknya. Ayo lo. Kita lempar sama satu people aja kali ya nyol. Support mana nih? Kalau aku sih ya fakta-fakta yang diberikan pesulap merah masuk logika. Closing berarti nya. Lanjut di komen seperti biasa. Oh. Nyonya dan Mamang. cabut dulu dan ciao.